Sedulur, konten hari ini saya ambilkan dari Radar Semarang, dari Jawa Pos Radar Semarang, tanggal 10 Desember hari Sabtu tahun 2022, halaman 1. Nah, ini seperti biasa, ini kasus rumah tangga ya, ini yang susah berantakan ya, kecewa, intinya kecewa. Ini saya bacakan dulu ya, nanti saya kasih tanggapan dan saya kasih solusi jalan penyelesaian. Nasib malang menimpa Lady Sandi. Di umurnya yang masih 20 tahun, ia harus menyandang status janda. Umur 20 tahun sudah menjadi janda, di mana teman-temannya masih asik bermain. Lady harus siap mengurus anak dan hidup sendirian. Saya balik lur ya, kasihan lur ya, masih 20 tahun sudah menjadi janda. Harusnya 20 tahun itu ya enggak apa-apa menikah itu, cuma kalau bahagia gitu. Nah, ini justru sebaliknya. Lady menikah dengan John Dory setahun yang lalu. Married by accident (MPA) membuat keduanya terpaksa menjalani kehidupan rumah tangga. Bukannya bahagia, kehidupan rumah tangga mereka justru diwarnai pertengkaran. Jadi paduh terus antara suami dan istri. Di usia masih belia, mereka dituntut untuk menjadi dewasa. Nyatanya tak sanggup. Meski sudah menjadi seorang ayah, John tak sanggup membiayai hidup keluarganya. Menjadi buruh serabutan hingga ojek online dilakukannya. Ada satu sifat John yang membuat Lady memutuskan untuk berpisah. Meski sudah menikah, suaminya tak bisa lepas dari kebiasaan lamanya yang suka main perempuan. Jadi sejak itu memang sudah bermain perempuan. Nah, ini otomatis terbawa terus kalau sebelum diganti ya. Ibaratnya itu cetakan itu harus diganti cetakan dan nanti otomatis akan berubah. Nah itu loh, mudah untuk mengembalikan cetakan itu. Yang bisa itu hanya kedua orang tuanya mengembalikannya. Mas John itu memang buaya darat. Saya nikah juga karena wis kebablasan, ujung-ujungnya berantem. Terus ya gini, cerai, ujar Lady. Lady mengaku sejak awal menikah sudah sering berantem. Saat hamil tua pun John masih sempat-sempatnya bermain dengan wanita lain. Lady sudah tak kaget lagi dengan kelakuan suaminya. Jadi terbiasa ya, selingkuhi dengan orang lain itu terbiasa. Jadi enak sebetulnya ya kehidupan seperti itu. Watak John ini menjadi kebiasaan sejak mereka masih berpacaran. Dulu saat pacaran juga Mas John ada gebetan. Tak pikir setelah punya anak bakal tobat, ternyata semakin parah katanya geram. Lady memang orang cuek. Ia tak ambil pusing suaminya main kesana kemari dengan wanita lain. Suaminya berselingkuh dan tidur dengan selingkuhannya pun ia tak kaget. Jadi terbiasa. Selingkuh masih oke lah. Ini nafkah nggak dikasih, saya juga butuh diaper buat anak, ujarnya. Yang membuatnya memilih untuk berpisah karena John tak memberikannya nafkah. Sementara Lady juga masih dituntut untuk memberikan jatah di ranjang. Jadi dijalui percintaannya tapi tidak ngasih uang belanja, otomatis ya istri kan marah. Jadi seperti itu. Terus akhirnya istri minta cerai. Udah nggak dikasih nafkah masih minta jatah, ya lebih baik menjandalah daripada punya suami tapi secara serasa jadi
ibu katanya. Lah ini loh ya, sebetulnya ini mudah sekali untuk menyelesaikan permasalahan ini. Jadi bagi Tuhan Yang Maha Kuasa itu kecil ya, jadi tidak ada apa-apanya. Orang itu tidak ada apa-apanya kalau ingin menyelesaikan. Jadi bagi Yang Maha Kuasa itu alah tidak sulit ya. Semua orang itu yang buat sulit itu orangnya sendiri ya. Orangnya sendiri. Ini apa Mbak Lady ini ya, karena apa ya, ucapan dari orang tuanya masing-masing. Sedangkan Mas John Dory juga dari orang tuanya, jadi nurun itu lah. Jadi wae tiba ora tahu saka wite. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Nah ini. Nah, bagaimana agar bisa kembali normal ya. Ini sebetulnya mudah sekali. Tinggal ridho orang tua masing-masing ya. Nanti kalau sudah mendapatkan ridho pasrah sumeleh dari kedua orang tuanya masing-masing, otomatis nanti akan kembali normal sebetulnya ya. Walaupun nikah masih muda ya, itu tidak apa-apa, asal dapat ridho pasrah sumeleh dari kedua orang tuanya, dicukupkan rezekinya sama Yang Maha Kuasa gitu loh. Jadi mudah sekali bagi Allah. Cuma kadang orangnya yang membuat sulit itu orang tuanya. Dia anak disulit-sulit. Artinya orang tua itu mengatur anak. Tapi justru Yang Maha Kuasa yang tidak setuju. Jadi kalau bisa ngatur anak itu semenjak kecil aja. Setelah begitu agak dewasa atau sudah punya pikiran, langsung lepaskan ya. Kembalikan kepada Yang Maha Kuasa, otomatis nanti malah jadi enak. Jadi anak itu jadi enak, jadi tidak sulit. Nah, jadi seperti itu. Sebetulnya gampang cara mendidik anak, nggak sulit ya, nggak sulit. Tidak ada sulitnya. Yang bilang sulit itu orang yang tidak tahu aja, ya. Tidak mengerti. Bahkan mungkin kalau ada teori dia tetap menutup mata, tidak gubris. Itu istilahnya gitu. Jadi menutup mata, menutup telinga. Nah ini akibatnya ya seolah-olah seolah-olah pinter sendiri. Padahal nggak ada teori lain kecuali teori ridho pasrah sumeleh dari kedua orang tua. Jadi seperti itu yang bisa membuat orang nanti mujur sepanjang hayat, itu hanya ridho kedua orang tuanya. Tanpa ridho kedua orang tuanya, dia akan mujur, akan terseok-seok, akan sempoyongan kehidupannya. Jadi utama itu adalah ridho dari kedua orang tuanya. Ridho pasrah sumeleh. Lah kalau sudah mendapatkan ridho pasrah sumeleh, udah, anak akan sempurna kehidupannya. Sebetulnya mudah sekali ya. Tinggal lihat aja di konten saya itu. Lihat contoh-contohnya. Banyak sekali contohnya. Ya. Tinggal ditirukan. Tinggal membaca teksnya. Teksnya ada, ya. Sudah saya bagi-bagikan. Yang kebagian. Cuma yang banyak yang belum kebagian. Nah, tinggal di print. Jadi ada di Facebook, ada di Instagram, ada di YouTube, ada, tinggal di print, nanti dipraktekkan sama kedua orang tuanya. Jadi seperti itu. Kalau sudah dipraktekkan ya sudah, nanti anak itu akan kehidupannya sempurna. Tidak seperti Mbak Lady Sandi ini dan Mas John Dory. Ya. Bagus, nikah muda itu malah bagus, masih sehat-sehatnya. Kalau nikah sudah dewasa malah tidak bagus. Itu malah sudah keliwat. Nikah malah lebih baik muda. Asal dapat ridho kedua orang tua sudah enteng, enak. Jadi gitu. Ya gitu lur ya.